Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Ririn dan Bu Dili. Anak-anak sehat semua kan? Pasti sehat Bu Ririn. Ya tentunya anak-anak juga sukacita semua seperti kita saat ini ya Bu Dili ya. Betul Bu Ririn. Nah pada pagi hari ini kita juga akan mengucapkan selamat pagi pada Tuhan Yesus. Semua bangkit berdiri ya. Kita akan pujikan selamat pagi Tuhan. Jangan lupa, ayo mulutnya pakai senyum. Kita pakai gerakan sama Tuhan ya. Mengucap syukur pagi ini Tuhan sudah bangunkan kita bisa beribadah. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar dengan cerahnya, ya. Burung-burung berkicauan. Kita semua memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, mengasihi kalian semua, mengasihi Bu Ririn dan Bu Dili, ya. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita akan berdoa. Berdoa dulu. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah pelihara kami dan pagi hari ini Tuhan pun memberikan kesehatan dan kekuatan buat kami semua. Dan saat ini kami juga boleh beribadah secara online, itu semua juga karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin setiap kami. Pimpin juga Bu Ririn, Bu Dili, juga guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, tadi Bu Ririn sudah singgung bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Saking cintanya, Tuhan Yesus bahkan rela mati di kayu salib. Di kayu salib. Demi siapa Bu Ririn? Demi Bu Ririn. Demi kalian juga. Iya, demi kita semua. Demi kita semua. Tuhan Yesus itu rela mati di atas kayu salib. Buat menebus setiap dosa kita. Kalau kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar Bu Dili, maka janganlah kita berbuat dosa lagi ya. Kalau kita sudah minta ampun, misalnya hari ini kita bolos nggak sekolah minggu Tuhan depan, maaf ya, maaf, minggu depan jangan diulangi lagi. Yuk kita akan pujikan Bila Ku Ingat Cinta Tuhan Yesus di salib. Bila ku ingat Yesus di salib, tak akan buat dosa lagi. Haleluya. Bila ku ingat Yesus di salib, tak akan buat dosa lagi.
akan berdosa lagi. Bila ku ingat Yesus disalib. Bila ku ingat Yesus disalib, tak akan berdosa lagi. Haleluya. Bila ku ingat Yesus disalib, tak akan berdosa lagi. Tak akan berdosa lagi. Haleluya. Tak akan berdosa lagi. Sungguh luar biasa ya Bu Ririn, cintanya Tuhan Yesus buat kita. Ya, benar sekali. Tuhan Yesus itu Sudah rela mati di atas kayu salib buat menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita harus jadi anak-anak Tuhan yang setia, nurut sama orang tua, nurut sama kakak-kakak, pokoknya yang lebih tua ya Bu Ririn ya. Karena Tuhan Yesus itu selalu sayang pada kita semua. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Yesus sayang padaku. Ya, tapi sebelumnya Bu Ririn ingatkan, jangan lupa persembahannya masukkan di dalam amplop. Ditulisi persembahan anak sekolah minggu. Boleh dikasih nama, boleh enggak dikasih nama. Nanti dimasukkan di kotak surat yang ada di depan. Atau bisa juga titip Bu Erna. Bu, ini titip persembahan buat persembahan sekolah minggu. Bisa yang dekat rumahnya Bu Ririn titip Bu Ririn. Sampai Bu Ririn jauh rumahnya. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum berdoa buat firman Tuhan, kita akan pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu sayang kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan. Itu semua karena anugerah dan cinta Tuhan buat kami. Pagi ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kami, mempersiapkan diri kami, telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang baik, kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur buat persembahan yang sudah kami persembahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi
di kebaktian Minggu pagi tanggal 14 Maret 2021. Kita bertemu lagi dalam kebaktian ini dengan cerita adalah Allah mengutus juru selamat yang akan diambil dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-8 dan 9 dan juga 15. Saya ulangi ya. Kitab Kejadian 3 ayat 8, 9 dan 15. Saya akan bacakan terlebih dulu. Yang belum bisa mendengarkan saja. Ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saya lanjutkan ayat yang ke-15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Amin. Anak-anak, ada suatu cerita yang cerita ini suatu suatu rumah tangga. Ada anak yang bernama Angel. Angel ini suka berolahraga. Dia suka lari-lari kian kemari. Pada suatu hari Angel ini dinasihati sama mamanya. "Angel, jangan lari-lari. Kamu boleh lari-lari, tapi satu hal yang enggak boleh kamu lakukan. Jangan kamu menyentuh barang ini, guci ini. Kalau kamu menyentuh nanti bisa berbahaya." "Ya Ma, aku akan hati-hati." Betul-betul dia hati-hati lari ke sana kemari. Namanya anak lincah yang suka olahraga. Dia tetap berlari-lari. Pada suatu saat dia menyenggol guci itu. Kerumpiang. Mamanya dengar dari dapur. "Apa itu?" Angel sangat ketakutan. Wah, gimana ini? Ternyata ini pecah potnya mamah ini. Terus mamanya datang. Angel, di mana kau?" Angel bersembunyi. Dia diam saja. Angel. Tidak lama kemudian terdengar isak tangis. Angel menangis, tapi mamanya tetap berteriak-teriak mencarinya. Angel. Ternyata mamanya tidak marah. Kemarilah, Angel terus keluar dari persembunyiannya. Dia tidak dimarahi oleh mamanya. Tadi kan mama sudah bilang bahwa harus hati-hati, tetap menyenggol saja pot ini. Maafkan Ma, tidak akan saya ulangi lagi. Cerita ini anak-anak persis seperti cerita Adam dan Hawa. Pada suatu hari Hawa tidak taat kepada Allah.
dia telah memakan buah yang dilarang itu. Dia tetap memakannya. Kemudian buah ini diberikan Hawa kepada suaminya yaitu Adam dan dimakannya pula. Ya, di pagi yang sejuk Tuhan mencarinya. Hawa, di mana kau? Dicari tidak temu, dia ternyata sembunyi seperti angel tadi. Hawa sembunyi dari penglihatan Allah. Hawa, Hawa, kemarilah. Kemudian dia merasa malu. Dia merasa malu sama Hawa, sama Adam. Adam dan Hawa mereka merasa malu karena terlihat bahwa dirinya telanjang. Kemudian Tuhan Allah membikinkan pakaian dari kulit binatang. Dipakainya lah kulit binatang itu sebagai pakaiannya. Suatu saat Allah berjanji kepada Adam dan Hawa, aku akan mengirimkan seorang bayi yang bernama siapa? Ya. Kemudian Allah terpaksa mengusir Adam dan Hawa dari taman itu. Tapi Tuhan tidak membiarkan begitu saja, begitu mengusir dia, tetap dijaganya Adam dan Hawa oleh seorang malaikat Tuhan yang membawa apa? Ya, membawa pedang yang menyala-nyala. Nah, setelah lama sekali Adam dan Hawa terperosok dalam dosa, Allah berjanji akan memberikan seorang juru selamat. Lama sekali, hari demi hari, bulan demi bulan, terus tahun demi tahun, abad demi abad, enggak datang-datang. Kemudian tibalah hari itu. Tuhan mengirim anaknya yang tunggal itu, yaitu juru selamat. Siapa? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus. Yang mempunyai ibu siapa? Maria. Mempunyai ayah siapa? Siapa ayah Yesus? Yusuf. Ya, betul. Yusuf adalah tukang kayu. Hari demi hari Yesus bertambah, bertumbuh, semakin dewasa. Seperti orang lain dia tumbuh dengan sehat dan kuat. Yesus tidak beda dengan orang lain. Tapi ada yang beda. Apa bedanya? Kalau Tuhan Yesus tidak pernah bersalah. Sedikit pun saja dia tidak pernah bersalah. Dia tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Ia taat, selalu taat kepada Allah. Sebab apa? Sebab apa anak-anak? Sebab ia anak Allah. Sebab dia anak Allah, makanya dia tidak berdosa. Setelah Yesus dewasa, ia melakukan
yang sangat luar biasa. Dia menyerahkan diri untuk dipaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Yesus yang tidak seharusnya dihukum mati oleh dosa-dosa manusia, ia makanya dihukum mati. Yang layak dihukum siapa? Yaitu umat manusia, Adam dan Hawa yang seharusnya dihukum mati. Yesus sebagai juru selamat yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia yang telah tidak taat kepada Allah, yang telah mati. Pada hari ketiga dia bangkit pula di antara orang mati dan naik ke surga. Nah, sampai di sini anak-anak dapat mengerti? Mudah-mudahan dapat mengerti ya. Amin. Ayat hafalan diambil dari Roma 5 ayat 8b. Saya ulangi ayat hafalan dari Roma 5 ayat 8b. Saya bacakan, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Cukup pendek. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Hafal tak? Ya, mari kita tutup dalam doa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi janji-Mu, yaitu mengirim anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah rela demi kami. Ya Tuhan, kiranya cerita ini dapat kami hayati, kami resapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai berjumpa lagi anak-anak, Tuhan memberkati. Amin.